Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas sebuah materi tentang NBO di dalam suatu organisasi yang ada di perusahaan kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau kami akan menjelaskan NBO dalam perusahaan kami. NBO adalah suatu pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Dalam jangka panjang, penerapan NBO ini memungkinkan manajemen untuk mengubah pola pikir organisasi menjadi lebih berorientasi pada hasil. Langkah-langkah penerapan MBO: yang pertama, menentukan sasaran tujuan utama organisasi. Yang kedua, menentukan sasaran tujuan untuk masing-masing karyawan atau departemen. Yang ketiga, memantau perkembangan pelaksanaan kinerja karyawan atau departemen. Yang keempat, mengevaluasi kinerja. Yang kelima, memberi umpan balik atau feedback. Yang keenam, memberikan penghargaan kepada karyawan atau departemen yang telah mencapai sasaran yang tepat tersebut. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang tahapan dalam MBO. Dalam melaksanakan kegiatannya, para manajer akan menghadapi berbagai macam program penetapan tujuan dalam organisasi. Dalam hal ini, manajer pasti akan memerhatikan unsur-unsur apa saja yang diperlukan bagi efektivitas MBO. Beberapa tahapan pokok yang diperlukan manajer tingkat atas yang terlibat dalam program MBO yaitu: yang pertama, mendidik dan melatih manajer. Agar MBO sukses, manajer harus memahami dan mempunyai keterampilan yang sesuai. Yang kedua, merumuskan tujuan secara jelas. Manajer dan bawahan harus mengerti bahwa tujuan adalah realistik dan mudah dipahami serta akan digunakan untuk mengevaluasi presentasi. Yang ketiga, menunjukkan komitmen manajemen puncak secara kontinu. Penerimaan dan antusiasme mula-mula para karyawan terhadap program MBO mungkin hilang dengan cepat, kecuali manajemen puncak harus melakukan usaha-usaha bersama untuk menjaga sistem tetap hidup dan berfungsi sepenuhnya. Tujuan organisasi dalam MBO. Pengertian organisasi adalah sekelompok manusia yang bekerja sama, di mana kerjasama tersebut dirancang dalam bentuk struktur organisasi atau gambaran skematis tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pengertian organisasi menurut para ahli. Menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk dari perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut John D. Milliet, organisasi adalah sebuah kerangka struktur sebagai wahana dan wadah pelaksanaan pekerja banyak orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Emmett Dike, organisasi adalah proses perencanaan dalam sebuah badan usaha. Menurut Harley Tracker, organisasi adalah tindakan atau proses penghimpunan dari kelompok-kelompok yang ada hubungannya yaitu sama lain dalam sebuah wadah atau bagan. Tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk mencapai di waktu yang akan datang. Melalui kegiatan-kegiatan organisasi, dua unsur penting tujuan yaitu hasil-hasil akhir yang diinginkan akan datang dan usaha-usaha atau kegiatan sekarang yang diarahkan. Dan tujuan ini dapat berupa tujuan umum atau khusus dan tujuan akhir, ataupun tujuan antara tujuan umum, tujuan strategi secara operasional tidak dapat berfungsi sebelum dijabarkan terlebih dahulu ke dalam tujuan khusus. Dengan dalam suatu jaringan kegiatan yang memiliki arah yang memberikan pedoman mencapai tujuan organisasi. Tujuan strategi akan menentukan kegiatan-kegiatan ini dan pencapaian tujuan organisasi. Tujuan strategi akan menentukan kegiatan-kegiatan dan mengikat sumber daya organisasi untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, tujuan ini ditetapkan para manajer puncak atau tingkat atas biasanya setelah mempertimbangkan sejumlah alternatif tujuan. 20D. Yang selanjutnya kami akan membahas bentuk-bentuk tujuan organisasi. 1. Social goals dibagi menjadi bagian-bagian karena organisasi sifatnya luas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. 2. Output goals menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dalam bentuk fungsi konsumen. 3. System goals, pelaksanaan semua fungsi organisasi dilakukan dengan sistem yang bisa digunakan dalam organisasi tersebut. 4. Product goals, berdasarkan pada produk yang dihasilkan oleh organisasi perusahaan. 5.
Jadi manajemen by objective atau yang disebut MBO pertama kali diperkenalkan oleh Peter Drucker dalam bukunya The Practice of Management pada tahun 1954. Pada dasarnya, pengertian MBO yaitu penetapan tujuan-tujuan umum oleh para manajemen dan bawahan yang bekerja sama. Penentuan bidang tanggung jawab utama setiap individu yang dijabarkan secara tegas dalam bentuk hasil-hasil atau sasaran yang diharapkan serta dapat diukur sebagai pedoman oleh setiap pihak organisasi. MBO menurut Kors adalah metode formal atau semi formal yang diawali dari penetapan tujuan pelaksanaan dan evaluasi. Sistem manajemen by objective MBO 1. Adanya komitmen para manajer tujuan pribadi dan organisasi, sehingga dia harus berjumpa dengan bawahannya untuk memberikan penetapan tujuan dan penilaiannya. Penetapan tujuan manajemen puncak yang ditanyakan dalam nilai tertentu yang dapat diukur, sehingga antara manajemen dan bawahan mempunyai gagasan yang jelas tentang apa yang diharapkan oleh manajemen puncak, sehingga dapat diketahui antara individu dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Manajemen by objektif. Kelemahan yang interven melekat dalam proses MBO yang mencakup waktu dana perusahaan yang cukup besar dalam proses mempelajari teknik MBO dengan tepat, yang biasanya meningkatkan banyaknya kertas kerja. Kelemahan yang berhubungan penempatan berkembang dalam praktek program-program MBO, meliputi berbagai macam masalah, mempertimbangkan yang perlu dikendalikan guna keberhasilan dalam MBO. Di antaranya adalah gaya duduk kepemimpinan, penyesuaian perubahan, keterampilan pribadi, deskripsi jabatan, penetapan, koordinasi, tujuan pengawas, dan pencapaian tujuan. Memberikan contoh manajemen by objektif dalam perusahaan dan juga menjelaskan bagaimana cara menghadapi masalah di dalam perusahaan dengan menerapkan sistem MBO. Langsung saja, perusahaan yang saya bahas di sini perusahaan Cita Rasa. Nah, perusahaan Cita Rasa merupakan salah satu perusahaan swasta yang memiliki tenaga kerja lebih dari 600 orang dan memiliki omset penjualan sekitar 3,5 miliar rupiah pada tahun 1985. Pertumbuhan yang sangat pesat telah merubah perusahaan ini dari perusahaan yang dulunya kecil menjadi suatu perusahaan yang besar. Nah, perusahaan Cita Rasa mempunyai berbagai masalah, diantaranya menumpuknya beban kerja di kalangan pimpinan senior dan terlihat adanya kesan bahwa di kalangan pimpinan junior kerja tidak baik atau tidak efektif. Di samping itu juga komunikasi dalam perusahaan berjalan tidak baik, bahkan buruk, khususnya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Beberapa materi yang kami dapatkan setelah mempelajari pelajaran kali ini yaitu yang pertama, dalam perkuliahan yang dilakukan secara daring, kami mendapatkan materi yang cukup banyak di mata kuliah manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis yang mencakup semua pengaturan baik dari dalam proses pengerjaan, pengelolaan, sampai cara mencapai suatu tujuan bisnis yang diinginkan. Di materi yang pertama, kita mempelajari tentang the role of business in society. Di dalam materi yang pertama, kita tahu kalau dunia bisnis dapat dilihat sebagai sistem yang kompleks dan harus memenuhi kebutuhan orang dengan imbalan keuntungan. Manajemen sangat berguna bagi sebuah organisasi. Jika di dalam suatu organisasi tidak memiliki manajemen, maka organisasi tersebut sulit untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan itu sendiri. Di materi kedua, kami mempelajari tentang basic concept of organization and management. Di dalam manajemen memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, ada planning. Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah organizing, adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya yang tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi organizing tersebut adalah pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada
Di materi ketiga kita mempelajari tentang manajemen types. Di dalam manajemen bisnis terdapat tipe-tipe manajemen yang dapat dilihat secara vertikal maupun horizontal. Contoh tipe-tipe manajemen jika dilihat secara vertikal yaitu 1. Vertical differences. 1. Top manager, yaitu seorang hierarki teratas dalam organisasi dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan organisasi. 2. Middle manager, yaitu seseorang manajer yang bekerja pada level menengah organisasi dan bertanggung jawab. Terdapat departemen utama. 3. Fourth line manager, yaitu seorang manajer yang berada pada level manajemen pertama atau kedua dan bertanggung jawab langsung terhadap produksi barang dan jasa. 2. Horizontal differences. 1. Fourteen manager, yaitu seorang manajer yang bertanggung jawab terdapat sebuah departemen atau melaksanakan sebuah tugas fungsional dan memiliki karyawan dengan pendidikan dan keahlian yang sama. 2. General manager, yaitu seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap beberapa departemen yang melaksanakan fungsi-fungsi berbeda. Tipe-tipe manajemen juga memiliki tanggung jawab, yaitu 1. Manajemen puncak. Manajemen puncak atau top level manajemen merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Bukti adalah tanggung jawab dari manajemen puncak. 1. Manajemen puncak hanya bekerja dan suatu tatanan konseptual dan juga pemikiran, bukan pada berbagai hal teknis. 2. Manajemen puncak mempunyai wewenang paling besar di antaranya tingkat manajemen lainnya. 3. Manajemen puncak berhak untuk mengangkat, memilih, serta memberhentikan manajemen yang lain berada di bawahnya. Tugas manajemen puncak. Beberapa peran dan tugas yang harus diemban oleh manajemen puncak yaitu menentukan perusahaan, membuat kerangka rencana dan kebijakan. 3. Mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak. 4. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 2. Manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah memiliki posisi tengah dari manajemen pada suatu perusahaan. Manajemen menengah ditunjuk langsung oleh manajemen puncak. Tugas dan tanggung jawab pun sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Berikut adalah tanggung jawab dari manajemen tingkat menengah. 1. Manajemen tingkat menengah akan memimpin dan mengerahkan seluruh kegiatan manajer yang ada di bawahnya. 2. Bertanggung jawab pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah. Tugas manajemen tengah: memberikan saran kepada manajemen puncak, merekrut, menyeleksi, dan menempatkan karyawan yang memang dibutuhkan oleh departemen atau unit kerja, membuat motivasi pada karyawan untuk bisa melakukan yang terbaik, mengawasi dan menggerakkan seluruh karyawan yang berada di departemen, melakukan kerjasama dengan departemen lain demi kelancaran operasional perusahaan. Di materi keempat, kita dapat materi tentang the environment and corporate culture. Di dalam materi ini, kita mendapat faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat memberikan dampak positif pada perusahaan. Dampak positif dari faktor eksternal yaitu yang pertama, lebih semangat untuk melakukan pekerjaan agar tidak tertinggal dengan perusahaan lain. Yang kedua, terus berusaha untuk mendapatkan peluang yang lebih banyak. Dampak positif dari faktor internal yaitu yang pertama, muncul inovasi-inovasi untuk memajukan perusahaan. Yang kedua, kerjasama yang baik dapat meningkatkan peluang untuk berkembangnya suatu bisnis. Pada era saat ini, teknologi menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam operasional perusahaan. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan melakukan bisnis dengan bantuan aplikasi tersebut. Melakukan bisnis akan lebih mudah, efisien, dan efektif.